Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Adha, NIM 19005082. Pada kali ini saya akan membahas profil seorang komunikator dalam program PLS dan juga tahapan-tahapan komunikasi persuasi dalam praktek pendidikan luar sekolah. Dan profil seorang komunikator PLS yang saya amati yaitu Kak Revita Rahmayani SPD. Dia adalah seorang komunikator program PLS yang bekerja sebagai tutor di PKBM Pratama. Dan dia juga mempunyai usaha kue yang bernama Blue Pastry. Kak Revita Rahmayani bernama Revita Rahmayani. Dia lahir di Padang pada tanggal 17 Maret 1997. Beralamat di Pulau Makan, Talu Ampalu, Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Dia bekerja sebagai tutor dan wira swasta. Dan pendidikannya yang pertama di SD 14 Muaro Sakai, dan dia di SMP Negeri 3 Pancung Soal, dan di SMA Negeri 1 Indrapura, dan di Universitas Negeri Padang jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada Tata Boga. Pengalaman organisasinya yaitu pada Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Selanjutnya, tahapan-tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah, yaitu pada tutor. Komunikasi persuasif ini memerlukan keterampilan yang baik dari komunikator dalam penyampaiannya kepada komunikan. Pada tahap-tahap komunikasi persuasi yang dilakukan oleh Kak Revita Rahmayani dalam penyampaiannya pada program pendidikan kecakapan wirausaha, tahap pertama yaitu menginformasikan. Pada tahap ini, Kak Revita Rahmayani menyampaikan informasi mengenai program-program pendidikan kecakapan wirausaha yang mana lebih difokuskan pada keterampilan pastry dan bakery. Dan Kak Revita Rahmayani ini menyampaikan apa saja yang akan dilakukannya dalam program ini. Dan informasi mengenai hal itu dapat dijadikan kesiapan oleh Kak Revi dan dapat dikemas menjadi satu pesan yang menarik untuk para pendengar. Dan pada tahap ini, ia memberikan data-data yang sebenarnya mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam program pendidikan kecakapan wirausaha yang lebih difokuskan dalam jenis keterampilan pastry dan bakery tersebut. Tahap selanjutnya adalah menjelaskan. Pada tahap menjelaskan ini, Kak Revita Rahmayani memberikan gambaran apa saja yang akan dilakukan pada program tersebut dan juga menjelaskan bagaimana cara membuat pastry dan bakery, seperti menjelaskan cara membuat bolu tape, yang mana langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Dan alat yang digunakan dalam pembuatan bolu tape tersebut seperti mixer, wadah, saringan, loyang kue, spatula, dan lain-lain. Dan langkah selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yang mana bahannya ada tepung terigu, tape, gula, margarin, susu bubuk, telur, 1 bungkus vanili bubuk, dan 1 sendok teh ovalet beserta keju. Setelah menyiapkan alat dan bahan tersebut, lalu lanjut ke tahap membuat, yang mana pada tahap pertama yaitu siapkan wadah dan ayak tepung dan susu bubuk supaya memudahkan untuk mengaduknya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur yang sudah dipecahkan, masukkan gula pasir, vanili bubuk, dan ovalet. Lalu miksa dengan kecepatan tinggi kurang lebih 7 hingga 9 menit sampai mengembang putih berjejak, lalu matikan mixer. Selanjutnya masukkan tape, masukkan tepung dan susu bubuk tadi, lalu mixer dengan kecepatan rendah. Selanjutnya masukkan mentega, lalu aduk dengan spatula.
Selanjutnya, panaskan oven terlebih dahulu, lalu tuang adonan ke dalam loyang yang telah diolesi oleh margarin dan diberi sedikit tepung. Selanjutnya, taburi keju di atas adonan, lalu masukkan ke dalam oven, lalu tunggu sampai matang. Dan pada tahap ini, dia menjelaskan sambil memberikan contoh cara pembuatannya. Tahap selanjutnya adalah meyakinkan. Pada tahap meyakinkan ini, seorang peserta bertanya yang mengikuti program tersebut bertanya, seperti apa tips agar bolu yang kita buat lembut dan mengembang dengan baik? Dan kakak tersebut menjawab, pastikan semua wadah dan alat yang digunakan benar-benar kering. Selanjutnya, sebaiknya alat atau wadah juga memiliki suhu ruang. Dan selanjutnya, tuangkan bahan perlahan. Jika menggunakan tepung, sebaiknya ayak terlebih dahulu setelah menuang. Gunakan spatula untuk mengaduk secara perlahan. Dan dalam menyampaikan proses ini, dia membuat persepsi audiens atau peserta yang mengikuti program tersebut program terhadap seorang komunikator yang memiliki penilaian positif terhadap apa yang disampaikan. Dan hal ini yang membuat proses pembangunan hubungan yang saling percaya antara seorang komunikan dan komunikator, yaitu antara Revi ini dengan peserta didiknya. Dan tahap selanjutnya adalah membujuk. Pada tahap ini, komunikan atau Kak Revita tersebut mengajak semua peserta atau audiens yang mengikuti program tersebut supaya bisa membuat apa yang telah dijelaskan dan dipraktekkan pada saat itu. Karena manfaat dari mengikuti program tersebut supaya peserta bisa membuat pastry dan bakery yang telah dijelaskan serta dipraktekkan. Dan hal tersebut dapat memberikan manfaat seperti peserta yang telah membuat pastry dan bakery tersebut dapat berwirausaha dan lain-lain. Dan dalam tahap ini, Kak Revi mengajak peserta untuk mengikuti. Tahap terakhir adalah mendapat persetujuan atau komitmen. Pada tahap terakhir ini, Kak Revi berhasil mengajak peserta atau audiens untuk membuat bolu tape atau apa yang telah dijelaskan dan dipraktekannya, yang mana peserta pada program tersebut telah mau untuk membuat bolu tape tersebut dan dilakukan dengan sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan. Dan akhirnya peserta tersebut berhasil membuat bolu tape dan bermacam-macam pastry dan bakery yang telah diajarkan dan dipraktekkan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.